Ya, Mikana kau nyebut kami perdebatan. babi ya. Kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus aja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah, itu Contoh dari Ica, mana? mohon maaf Ica, Ya kan? Kamu cuma mau kamu yang nipu-nipu masih Islam awam. mempertahankan Kau cuma mau Bang nipu yang Juma. Bang awam, Zuma, Mikana. Bang Kamu Zuma, pakai jilbab Bang itu apa Zuma. tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? Sebelum Jadi agamamu lahir, Bang Mus kan Kamu sudah mau Kristen join tuh. dulu menipu memakai jilbab. mayoritas, Sebelum ngerti? agamamu lahir, Kristen Ah, sudah lebih dulu memakai di jilbab mana dan Kristen kerudung. pakai jilbab? Ya, Sorry. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من اشتراه ما له في الآن أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan menyimak diskusi ya, diskusi lintas agama, berawal dari diskusi Bang Alif dengan Mekana, lalu kemudian Bang Zuma naik dan pada akhirnya Bang Zuma ini di-kick teman-teman ya. Intonasi suara Mikana itu nggak seperti biasanya ya teman-teman pada saat Bang Zuma naik, agak gemetar-gemetar gimana gitu ya. Seperti apa videonya nih, kita simak teman-teman. Baik. Di sini ada Bang Zuma ya. Selamat siang Bang Zuma. Ya, semangat siang Mbak Ica. Selamat siang Iya. Pak Joshua Teu dan juga Mikana, Nanti kema teman-teman bos, yang lain. siang, ya. Ya, Di baik, sini kan kita alhamdulillah. ada perbincangan ya, diskusi kita di siang hari ini, dan saya berharap diskusi ini tidak ada menghujat ataupun menjatuhkan gitu. Jadi kita berharap kita memberitahukan tentang iman kita supaya teman-teman kita juga mendengarkan, tidak ada hal yang negatif kayak gitu. Apakah Oke, bisa? setuju. Terima kasih ya Bang Juma. Oke. Ini kan sekarang Bang Alif lagi sholat. Nah, apakah Bapak Joshua Teguh sama Kak Kak Mikana masih mau apakah mau melanjutkan untuk Ica, kita sebentar diskusi? dulu. Ya Bang. oke, nggak Ica, apa-apa. sebentar deh, sebentar. Iya. Ica, sebentar. Karena ini kan saya dari tadi lapor, saya lagi di perjalanan di tebing ini, udah Iya mau Bang. sampai nih. Ya, Jadi saya harus turun dari travel, mobil, karena mau baik ketemu Bang. keluarga di kampung ini. Baik Bang. Deng, saudaraku, Bang Iya, Cuma. iya, iya, Sorry mami korundi iya. tena Oh, dia maksud ala yang parahin Bang, karena Bang. di kampung ini Oke, oke, tua bos saudara. toh. Oke, oke, Nanti siap. saya ke Makassar, saya ketemu kok deh ya. Nah, ini angel ini. Ini yang angel teman-teman. Saya nggak paham bahasanya Bang Zuma ini. Kita akan Oke, ngobrol-ngobrol ya. 86, Eh, 86. Mantap ya. Siap. Karena sorry dengan teman-teman yang lain, saya mesti Ya, Ustaz. mundur ya. Ica Baik Iya, Bang semua Joshua, ya. terima kasih. Pak Moporan dia Oke, oke, Daeng Joshua Teu, makasih. Ya, Kak Ica bisa dibesarin gambar saya mau ngomong dulu. Baik, Karena si baik, Bang Alif kan sudah nggak ada juga. baik. Mikana kenapa Oke. ndak mau dialog dengan saya ya? Oh, saya makasih, sebentar Bang Juma. turun dulu boleh nggak? Mau Iya. beli makan siang dulu bentar. Iya, Oh, beritakan silakan. Injil. Boleh. Silakan Bang. Iya, iya. Ya, yang satu lagi di perjalanan, yang satu mau beli makan dulu katanya ya teman-teman ya. Ya. Ya, oke. Jadi gini, Ica. Bang Juma, mohon maaf ya. Saya memang tidak mau berdebat sama Bang Juma yang terhormat ya. Saya mengasihi Bang Juma Kenapa rupanya, walaupun Dek? sebentar Bang Juma yang terkasih ya. Jadi Bentar gini, ya Bang. Wih, Bang Zuma yang terkasih, sebentar ya Bang Zuma ya. Saya nggak mau berdebat dengan Bang Zuma yang terkasih karena saya takut. Oke, oke. saya memang pemberita Injil dan juga sebagai apologet ya.
kalau saya tidak mau debat sama Bang Juma, Kak Rifa, sama Nandar, bukan berarti saya benci ataupun saya takut, tidak ya. Tetapi saya tetap mengasihi. Kalau untuk say hello, berteman, bolehlah ya. Tapi untuk berdebat saya tidak mau, karena saya tahu siapa Bang Juma, siapa Kak Rifa ya. Mereka itu ya penghujat akut. Karena Alkitab juga sudah Kok dibilang mengajarkan menghujat? ya penghujat akut dan yang sudah menyimpulkan iman Kristen dengan seenak jidatnya ya. Alkitab, Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil ya. Tuhan Yesus memberikan kita amanat agung, itu harus kita lakukan, betul, harus kita lakukan. Nah, beritakanlah Injil. Tetapi ingat saudaraku, ada juga Tuhan Yesus menyatakan kalau dia mendengarkan apa yang kamu katakan, puji Tuhan ya. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan, kebaskanlah debu dari kakimu. Kalau zaman dulu para rasul itu memberitakan Injil, kalau dia nggak mendengar, mereka pergi. Atau ketika mereka juga dikejar, mereka pergi dari kota ke kota gitu kan, bijaksana, ya berhikmat. Tetapi kalau mereka tidak mau menerima, Makasih Ukhti. ya mereka kebuskan debu dari kaki dan mereka pergi ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan kita itu berapologet itu atau beritakan Injil itu di medsos ya, karena sekarang kan zaman dunia teknologi. Nah, kalau di zaman dulu itu pergi dari desa ke desa, ke kota, dan kalau mereka tidak diterima, mereka pergi dari situ. Nah, kalau sekarang kita sudah beritahu nih, contohnya ada saudara kita non-Kristen bertanya tentang Alkitab ya, kita sudah jawab, tapi dia masih ngeyel dan juga suka menyimpulkan iman Kristen. Nah, yang seperti itu turunkan saja dari room kita ya. Kalau zaman dulu kebaskan debu dari kaki. Nah, sekarang kita langsung turunkan. Karena apa? Sebenarnya dia itu mau mencari kebenaran atau tidak sudah kelihatan ya. Jadi supaya tidak menyimpulkan iman Kristen lebih jauh, mending diturunkan ya, atau kebaskanlah debu dari kakimu. Sebab Tuhan Yesus sudah mengajarkan, kita sudah memberitahu nih, tapi dia masih ngeyel, dia masih menyimpulkan iman Kristen, turunkan saja. Karena tujuan kita adalah untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita buka room itu, masyurkanlah, muliakanlah Tuhan Yesus. Bagi siapapun yang bertanya, silakan naik ya. Kalau di room saya itu naik siapapun dia bertanya ya. Tetapi kalau saya sudah melihat orang ini sering naik bertanya tapi hanya untuk menjatuhkan, saya tidak mau naikin dia lagi, karena saya sudah tahu. Karena di room saya itu untuk memberitakan Injil dan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Dan gini teman-teman, ingat ya, Tuhan Yesus juga menyatakan ya, perumpamaan ya, jangan berikan mutiara kepada babi. Ingat saudaraku, babi itu B2, dia dikasih mutiara itu akan diinjak-injak saudaraku. Tapi kalau dikasih sampah atau dedak itu dimakan. Nah, artinya non-Kristen. Wih, bahasanya men. Padahal Bang Zuma naik ini untuk ini ya, dalam rangka diskusi, dalam rangka dialog lintas agama gitu kan. Wah, Mikana nyampaikan ayat seperti itu ya. Kita tahulah ya, arah pembicaraan Mikana ini ditujukan kepada siapa. Kristen yang masih ngeyel menghujat Tuhan Yesus, artinya dia bukan B2 ya, tapi pemikirannya itu kayak B2 gitu. Kita kasih mutiara apa? Karena Yesus itu mutiara yang indah ya, mutiara yang tak ternilai, di mana kasih karunia keselamatan memang hanya dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau mereka kita sudah kasih mutiara masih ngeyel, masih menghujat Tuhan Yesus, artinya tidak perlu lagi dikasih tahu ke mereka, turunkan saja di roomnya ya, dari room kita. Justru kalau kita masih naikin penghujat di room kita ya, dia walaupun memang dalam alih-alih untuk berdiskusi ya, tapi dia menyimpulkan iman Kristen. Ingat saudaraku, berarti kamu mendukung ya dia menghujat Tuhan Yesus. Berarti kamu mendukung dia menginjak-injak Tuhan Yesus di room kamu sendiri. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi Gantian supaya apa? kita berhikmat ya. Bentar Bang Juma. Nggak dikasih kesempatan nih Bang Zuma ya teman-teman oleh si Mikana, yang intonasi suaranya sudah mulai agak fales-fales gimana gitu ya. Ya Ica, kamu itu sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tahu tujuan kamu untuk memuliakan, memasukkan Tuhan Yesus. Tapi ingat juga Ica yang cantik, firman Tuhan, jangan memberikan mutiara kepada B2 ya. Karena apapun yang kamu sampaikan, tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan mereka itu untuk menjatuhkan Kita sudah Tuhan dianggap Yesus, B2 ini sama untuk Mikana. Allahu untuk menghujat Akbar. Tuhan Yesus ya. Karena Bang Juma ini dia menuduh Tuhan Yesus pencuri keledai, dia menafsir Alkitab kita dengan bisa seenak buktikan jidatnya loh itu. ya. Bentar, Enggak Bang perlu, Juma, Bang enggak Juma, perlu bentar, saya Bang. berbantah-bantahan dengan Juma. Jadi Kak Ica yang cantik, kalau kita kan orang Kristen nih sudah kasih saran ya sama Ica ya.
kalau saya sih lembut mengasih tahunya. Saya yakin dan percaya Ica itu luar biasa ya, jadi laskar Kristus yang biasa ya, yang luar biasa. Kalau orang Kristen yang lain mungkin mereka langsung marah, Ica itu gini men. Itu karena dia sayang sama kamu dek, gitu ya. Karena orang-orang si Juma ini, kamu kan masih baru, kita udah lebih setahun di media Ya, sosial ini, kita tunjukkan sudah tahu orang ini hujatannya, terus kita bahwa mereka bahas. ini Gitu. menghujat Bentar, akid bentar. seperti Nih, seharusnya nih Mikana menunjukkan kalau memang Bang Zuma ini menghujat, tunjukkan hujatan Bang Zuma di mana gitu kan, biar jelas. si Kak Rifa itu hampir menyamakan Yesus dengan kotoran, penyembah kulup lah kita ya, penyembah bangkai ya. Padahal Yesus itu mati dan bangkit gitu ya kan. Jadi penyembah mayat berkolor dan lain sebagainya ya. Ini tanpa dasar sama sekali ya teman-teman Mikana ini ucapannya. Penyembah tiang ini, tiang jemuran dan sebagainya. Jadi Ica yang cantik ya, saya cuma menyarankan kalau kita naikin penghujat di room kita ya, berarti kita Barusan ikut dia yang mendukung menghujat loh. menghujat Tuhan Yesus Ngatain ya. kita babi. Lah, ya Bentar, Bang. ampun. Jadi itu di dalam Alkitab itu perumpamaan ya, itu perumpamaan. Terus kamu dimana- umpamakan saya babi gitu. Oke, Ica mohon maaf, mungkin kalau yang kasih Juma lebih mending turunkan saja Ica gitu. Kan mulai Daripada ketakutan. dia yang bikin Kamu framing disaksikan di room kamu, gitu. ribuan manusia kau sebut babi, orang muslim mayoritas kau sebut babi loh. Iya. Bentar dulu, Oke. Bang. Nggak usah framing, Suma, nggak usah framing di sini. Ya udah, saya turunkan Bang Juma sama Iya. Bang Mozart ya. Baik, biar supaya diskusinya lebih aman ya. Iya dek, Bang apa Juma, Ica, saya minta di si maaf Juma ya, Bang itu Juma, nggak ya. usah dinaikin di room kita gitu. Dia itu memang penghujat akut. Tapi sih ya selama ini Bang Zuma sih di room saya itu dia nggak berbuat Iya di room kayak kamu, gitu. karena tapi di room yang lain dia menghujat. Nah, ditampol temannya sendiri teman-teman. Kata si ini, si Mbak ini, Bang Zuma ini tidak menghujat. Kena Tuhan tampol Yesus. langsung. Makanya di sini saya juga konsisten. Ya namanya saya kan udah saya bilang siapapun yang respect sama saya pasti respect ke mereka. Nah karena saya melihat Bang Zuma dan Bang Alif respect sama saya, mereka menghargai saya di sini tuan rumah. Jadi saya berpikir Ya, Mikana kau nyebut kami perdebatan- babi ya. Kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus saja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah itu Contoh dari mana? Ica, mohon maaf Ica, Kan? Kamu cuma mau kamu nipu-nipu yang Islam masih awam. mempertahankan Kau cuma mau nipu yang awam, Zuma. Mikana. Bang Kamu pakai Zuma, jilbab Bang itu apa Zuma. tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? sebelum agamamu Ada, lahir, Bang Kristen Kamu sudah mau lebih dulu menipu memakai mayoritas, jilbab. Sebelum ngerti? agamamu lahir, Kristen Iya. sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana dan Kristen kerudung. pakai jilbab? Iya. sorry Bang Zuma, saya minta maaf. Ya, diturunkan ya, diturunkan. Memang betul apa yang dikatakan oleh Bang Zuma, teman-teman. Pada saat mereka live ya, seperti Mikana ini, mereka mengenakan jilbab begini dan begitu gitu kan. Coba cek di luaran sana. Pakai jilbab apa enggak? Contoh lagi yang katanya Hafid ya, katanya Murtadin. Wah, kalau mau live itu pakai cadar, pakai jilbab, pakai cadar, ya. Namun pada saat jalan-jalan ada tuh videonya di Tanpa Ragi itu ya, nggak pakai jilbab. Tujuannya apa coba? Tujuannya apa coba? Ya, itu yang pertama. Terkait masalah kolor, ya, yang mengatakan Yesus datang pakai kolor itu adalah orang Kristen. Yang mengatakan Yesus datang kakinya kotor itu adalah orang Kristen. Yang mengatakan Yesus datang tubuhnya kotor itu adalah orang Kristen. Siapa namanya? Handayani yang bersaksi di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Yang mengatakan Yesus datang tertancap di tembok juga orang Kristen, ada di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Terkait dengan pernyataan Bang Zuma ya, Yesus telanjang, yang mengatakan Yesus disalib dalam keadaan telanjang itu bukan orang Islam tapi orang Kristen. Siapa? Pendeta Esra Soru. Dan saya punya videonya, saya punya buktinya bahwa Pendeta Esra Soru yang mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan dalam keadaan telanjang. Teman-teman bisa nyimak ya. Di sini Bang Zuma belum apa-apa, ya sudah di framing habis-habisan dan sampai diumpamakan seperti babi.
Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.